Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fonnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Soal ijazah dia jelasin dong macam-macam fitnah terhadap dia. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Kalau emang itu cuma fitnah murahan, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar. Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara itu ada dialog. Apalagi mantan presiden. Kalau Soekarno bilang ini dadaku, mana dadamu? Tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu panitia pemilu waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear. Tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan, berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Saya pikir nggak adil itu. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Logikanya jelasin. Gitu loh. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Diejek saya sabar. Difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke. Kita hormatin itu. Beradab itu. Paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulang tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Apa penjelasan dia? Aku ngomong soal investor itu begini, ternyata begini. Aguan yang betul. Gitu kan? Ya misalnya. Iya kan? Aguan yang mengatakan itu di sana kosong, dipaksa 8 bulan, jadi belum ada investor. Itu aguan betul. Iya dong, dia dong yang membuat ke rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Dia katakan dia tidak cawe-cawe, tidak campur, tidak ini. Sekarang diakui oleh Prabowo. Ada. Bukan cawe-cawe. Oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Ini Prabowo fitnah atau Jokowi yang bohong? Ya kalau dari cerita ini dan lihat realita dan faktanya, kemudian Prabowo menang, ya benar bukti dari Prabowo. Artinya Pak Jokowi berbohong dong ngomong di awal. Iya, justru setelah ini apa omongan dia? Setelah ini gitu loh. Ini maksud aku ya, ketidaksempurnaan dari satu dialog itu menciptakan salah pengertian. Itu udah kaidah gitu loh. Udah hukum itu. Gak ada dialog yang secara objektif, secara jujur, maka kemudian timbullah tafsir-tafsir
yang kemudian bisa menyakiti, bisa berbohong. Hukumnya, bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong itu beranak pinak gitu. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Gitu loh. Nah coba dia jelasin dulu. Dan secara kenegaraan, secara konstitusi, secara pertanggungjawaban sebagai warga negara, dia mengatakan dia nggak cawe-cawe, dia nggak campur pemilihan presiden. Sekarang ada presiden mengaku dia campur. Iya. Bukan Prabowo ini, presiden, Iya. institusi. Presiden Prabowo mengakui di depan khalayak ramai Diliput puluhan media. bahwa dia dibantu oleh Jokowi, bahwa Jokowi masuk cawe-cawe. Itu spektakuler sekali. Nah coba dia tanggapi. Ditanggapinya malah beda. Tidak ada presiden yang begini kuat. Yang begini apa. Hebat. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Emang anak kecil semuanya itu. Aduh sedih aku loh. Berarti logikanya Bang, maaf saya potong, pidato Pak Prabowo itu logikanya menyebutkan Jokowi pembohong, Pak. Dengan sendirinya. Apa namanya lagi, artinya. Akhirnya terbantahkan itu, nggak ada cawe-cawe. Iya terjemahannya gimana? Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu. Iya. Goblok gitu loh. Diapain aja kambing conge. Enggak lah. Dulu katakan tidak campur. Sekarang temennya Prabowo ngaku dia bantu dulu, dia ini lagi karena dia jadi apa itu namanya itu. Maka itu jangan dia bilang selama ini aku diam. Kok diam ini? Nah sekarang macam mana mau coba saya? Iya, baru-baru ini masalah ijazah palsu ya. Pak Jokowi tercuat lagi di media sosial ya. Tentu tadi juga banyak disampaikan pada cuplikan video sebelumnya. Dan kalau kita melihat memang banyak sekali memang yang mengatakan hal itu gitu ya. Dan ada juga mungkin yang sudah diteliti dari fontnya, dari kertasnya, dari hal-hal yang lainnya lah pokoknya seperti itu ya. Sudah dicek-cek juga dan lain-lain. Apalagi masalah font Times New Roman katanya gitu ya. Di tahun itu emang udah ada gitu. Bukannya belum ada dan yang lainnya. Dan dari kertasnya, dari itunya banyak-banyak lah ya yang kita mungkin pernah dengarkan di media sosial ya. Tapi saya rasa simpel juga sebetulnya untuk mengungkap itu ya. Pak Jokowi udah ini jasa saya, tinggal tunjukkan skripsinya pada saat itu. Nggak mungkin toh beliau nggak nyimpan skripsinya gitu ya. Atau mungkin karena sudah kelamaan tercecer, hilang dan lain-lain. Kita nggak tahu juga. Atau mungkin ya dicari melalui kampus yang dimana kampus beliau dulu gitu ya. Dicek apakah ada nama Pak Jokowi dalam skripsinya atau apapun itu yang perlu juga untuk mengungkap hal itu. Jadi jangan sampai kita mendengarkan ya ini terus yang diisukan gitu ya. Atau mungkin Pak Jokowi bisa tunjukkan langsung seperti yang saya katakan tadi gitu. Ini juga sudah lama ya. Dulu juga ini sempat dilaporkan dan sekarang juga spiral lagi, diungkit lagi dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu ya respon Pak Jokowi seperti apa. Saya belum pernah dengar. Tadi juga sudah baru saja kali ini saya dengarkan responnya ya. Kita sama-sama dengarkan tadi. Tapi saya coba lihat di sini penilaian dari dari Imheni ya. Sudah pada tahu tapi nggak pada berani. Udah masuk angin semua. Hukum nggak berfungsi. DPR, MPR, DPD, Polri, Kejagung nggak ada artinya. Melempem, kalah sama satu orang. Negara macam apa ini? Ya, saya nggak tahu lah teman-teman. Kita juga nggak tahu juga melempem DPR, MPR dan lain-lainnya yang disebutkan pada komentar ini. Tetapi memang ya harusnya ya diproses aja di pengadilan, terbukti atau tidaknya ya kebelakangan lah itu ya. Yang penting diproses, diadili dulu di sidang pengadilan atau apapun itu, nanti putusannya ya kebelakangan lah gitu ya.
dicek siapa yang benar-benar punya kemampuan untuk memastikan itu, ngecek dan lain-lain gitu ya. Oke, kemudian Jokowi nggak ada waktu buat ladenin tuduhan receh. Ente-ente yang nuduh dan fitnah-fitnah itu emang udah nggak punya cara buat gulingkan Jokowi tapi gagal terus toh. Kasian deh, kurang kerjaan nih. Nah Baban, lu udah reyot masih doyan fitnah, tar besok-besok mati belum sempat tobat. Ya itu kan hanya berpendapat saja teman-teman ya. Tangkap dan adili Jokowi atau Mulyono, tunjukkan ijazah aslinya, proses hukum KKN, dan bongkar kebohongan-kebohongan mobil SMK dan kebohongan-kebohongan lainnya. Dan kemudian akan ada investasi-investasi asing yang dia sampaikan, padahal ya banyak investasi asing yang disampaikan itu nggak ada sama sekali gitu ya. Sebenarnya sih udah bisa diadili juga sebetulnya kalau secara kita melihat gitu ya. Tapi ya mungkin ya kita nggak tahu lah faktornya kenapa nggak jadi gitu ya. Karena juga kita melihat banyak tuntutan massa demonstrasi yang mengatakan, atau mungkin banyak tuntutan yang mengatakan ya adili Jokowi, adili Mulyono dan lain-lain ya. Panggil paksa Jokowi, suruh bawa itu ijazahnya ke pengadilan agar tidak berpolemik tak berujung. Jangan bilang fitnah-fitnah murahan. Kalau Jokowi gentle, bawa itu jasanya ke pengadilan, nggak usah berpolemik muak. Iya. Di masyarakat juga mendengar hal-hal seperti ini kayak emang nggak ada pembahasan lain gitu ya. Emang nggak ada pembahasan lain selain ini. Ya mungkin kita juga agak sedikit terisi juga. Dulu sudah dibahas, sekarang dibahas lagi. Yang lebih tepatnya, ya udah ke lembaga terkait yang menangani hal-hal seperti ini misalnya, panggil saja Pak Jokowinya. Siapa yang melaporkan, siapa yang mengatakan itu palsu dan lain-lain, ya diproses di pengadilan. Suruh Pak Jokowi bawa ijazahnya, nanti dicek benar atau tidak, asli atau palsu. Simple toh, daripada kita gini-gini terus gitu ya. Dulu juga sudah dibahas ini, sekarang dibahas lagi. 2 tahun lagi mungkin dibahas lagi dan lain-lain ya. Ya janganlah seperti itu terus-menerus gitu ya, apalagi hal-hal seperti itu ya harus benar-benar dituntaskan gitu ya. Yang menikmati kepemimpinan Jokowi benci Jokowi, berteriak-teriak menjelek-jelekkan Jokowi karena kecewa ditinggal Jokowi. Mereka khawatir akan terbongkar kesalahan yang mereka lakukan semasa Jokowi presiden 2 periode. Semoga Allah yang Maha Mengetahui membuktikan penguasa yang salah dan tidak benar, dan semoga Allah yang Maha Kuasa melengsarkan dan menghancurkan para penguasa dan pejabat yang merusak demokrasi, pemilu curang. Amin. Ya. Kamu digaji dari uang rakyat melalui pajak-pajak waktu daftar capres. Ada syaratnya ijazah asli karena akan menerima hak dari uang rakyat. Wajar rakyat menuntut ijazah aslimu, bukan rakyat yang membuktikan ijazahmu, karena Indonesia jangan sampai dipimpin oleh orang yang tidak punya pendidikan yang jelas. Ijazah tidak ada pendidikannya, tidak jelas. Ijazahnya belum terbukti, kenyataannya yang ada skill mulai dari skill ngibul, skill tipu-tipuan, skill bohong-bohongan, skill kong kali kong, skill rekayasa, skill manipulasi, cawe-cawe, tipu-tipuan, oplos-oplosan. Yang menanggung semua itu rakyat. Contohnya oplosan Pertamax yang dirugikan rakyat. Malahan ada yang masuk penjara akibat dari skill-skill di atas menghasilkan wapres yang seperti Fufu Fafa. Ya. Jadi memang rakyat juga berhak sebetulnya menuntut kalau memang rakyat itu merasa oh ini palsu jasanya ini dan lain-lain gitu ya. Berhak juga masyarakat karena dia digaji melalui pajak-pajak rakyat yang dikumpulkan di APBN kita. Dari mobil dinasnya, dari rumahnya misalnya, dari perlengkapan dan lain sebagainya, fasilitasnya dan lain-lain. Itu kan dari uang rakyat. Sejak capres pun dari uang rakyat juga gitu ya, melalui pajak-pajak yang dikumpulkan. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi ya nggak heran kalau rakyat mungkin menuntut itu untuk mengadili Jokowi masalah ijazah palsunya misalnya. Karena mungkin masyarakat tidak terima dibohongi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden misalnya. Ya misalnya.
ternyata palsu. Kami nggak terima doang seperti itu, merasa dibohongi dan lain-lain, ya makanya dituntut gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, komentar terakhir, kesalahan berasal dari diri sendiri yang dilemparkan kepada orang lain. Kesalahan akibat dari segala kecurangan-kecurangan yang dilakukan pemilu curang, melanggar konstitusi demi anaknya wapres, itu tidak sah, hasil dari curang dan curang. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajar politik. Karena kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu, kita masyarakat biasa, kita warga negara Indonesia, kita punya hak juga, kita berhak berpendapat, ya, berhak mengkritik, berhak untuk juga melihat bagaimana penilaian-penilaian publik terkait situasi yang terjadi di bangsa dan negara ini melalui komentar-komentar yang saya ulas barusan, dan tentu ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran baru kepada kita terkait situasi yang dibahas pada video sebelumnya. Inilah kita, inilah penilaian dari rakyat Indonesia terkait hal ini. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, Anda punya penilaian lain, atau punya perspektif yang berbeda, atau teman-teman punya asumsi yang tidak sama, boleh silakan sampaikan di video ini, biar kita bisa diskusikan bersama. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.